Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alim sattar, sattaril uyubi wa ghafiril awzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala manba'il ulumi wal asrar Sayyidina maulana Muhammadin sayyidil muqarrabin al-akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi al-adhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil intishar. Salatu wa salaman daimaini bidawamil layali wan nahar, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul, dapat bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul hadiyatu wassalasuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-131 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Man akramaka innama akrama fika jamila sitri. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Artinya, barang siapa yang memuliakan engkau, hanya saja dia memuliakan pada engkau itu akan keelokan tutupan Allah. Maka bermula pujian itu ditujukan untuk orang yang menutupi engkau. Bukan pujian itu ditujukan bagi orang yang memuliakan engkau dan mensyukuri engkau. Itulah terjemah hikmah yang ke-131. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah idza aqbala an-nas 'alaika bi ta'zimin aw ikramin aw mahabbatin aw i'ta'in aw madhin, innama aqbala 'alaika bidzalik li sitri 'uyubika anhum. Falau kashafallahu lahum 'uyubak lanafaru 'anka wastakdzaruka wa la aqbalu 'alaika bidzalik. Apabila berhadap manusia kepada engkau dengan mengagungkan, memuliakan, mencintai atau memberi atau memuji. Artinya apabila ada orang yang mengagungkan kita, memuliakan kita, ada orang yang mencintai kita, ada orang yang memberi, memuji kepada kita. Nah, hanya saja mereka lakukan yang demikian itu kepada engkau karena tertutupnya aib engkau dari mereka itu. Kenapa orang menghormati kita?
karena mereka tidak mengetahui aib kita. Kenapa orang mencintai kita, memuji kita? Karena orang itu tidak mengetahui aib kita. Kenapa orang memberi kita? Karena orang tidak mengetahui aib kita. Jikalau Allah buka bagi mereka aib engkau, niscaya mereka itu lari daripada engkau. Dan mereka menganggap kotor akan engkau, dan mereka tidak akan berhadap atas engkau dengan demikian tersebut daripada memberi, memuji dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jikalau tidak ada anugerah Allah dan rahmatnya atas kamu, niscaya tidaklah baik, tidaklah patut daripada kamu dari seseorang selama-lamanya. Laula sitrullah alaikum, jikalau tidak ada tutupan Allah atas aib-aib kamu, ma tahabba ahadun bi ahad, tidaklah mencintai seseorang dengan seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Syekh Zarruq, idz laula sitruhu anil ma'asi ma kunta muti'a, walaula sitruhu fiha kunta muhanan indal khalqi. Jikalau tidak ada tutupan Allah daripada maksiat, niscaya engkau tidaklah berbuat taat. Jikalau tidak ada tutupan Allah pada maksiat itu, niscaya engkau terhina di tengah-tengah makhluk. Aib artinya celah. Nah, di dalam tubuh kita ini ada dua macam jenis aib itu. Ada aib hissi, aib yang bisa dilihat. Seperti apa? Seperti darah, kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita ini. Itu aib hissi. Kenapa seseorang itu dikatakan tampan, dikatakan cantik? Karena tertutup kotoran-kotoran itu dengan kulit yang mulus. Tertutup kotoran-kotoran di tubuhnya dengan kulit yang mulus, sehingga seseorang dikatakan indah. Nah, coba kalau kita berhadapan dengan orang yang keluar darah di telinganya, keluar darah di mulutnya, keluar darah di hidungnya, keluar kotoran di mana-mana. Nah, tentu kita tidak akan cinta kepada orang itu. Nah, Allah menutupi aib itu dengan kulit. Nah, sehingga kita bisa melihat seseorang itu bersih. Nah, ini aib hissi. Kita berisi bini umpamanya, berisi bini. Nah, bini kita ini sarabaan keluar nang kada baik di awaknya. Telinganya keluaran darah, mulutnya keluaran darah, keluar kada habis-habisnya. Nah, tentu kita akan jijik melihat bini kita seorang. Nah, laki kayak itu juga. Bini-bini berisi laki, sarabaan yang kotor keluaran di tubuhnya, kada henti-hentinya. Tentu ini bini akan jijik melihat lakinya. Nah, kenapa si laki cinta lawan bini, bini cinta kepada laki? Karena tertutupnya aib yang ada di tubuh pasangannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu contoh aib yang hissi, aib yang bisa dilihat. Yang kedua, aib maknawi, aib yang tidak bisa dilihat. Nah, seperti aib-aib yang ada dalam hati. Dalam hati ada iri, dalam hati ada riya,
dalam hati ada dengki, dalam hati ada khianat, dalam hati ada suuzan, macam-macam dalam hati kita. Itu aib. Dan itu ada pada diri kita. Nah, andai kata aib-aib itu diketahui oleh orang, pasti orang tidak ada satupun yang memuliakan kita, yang mencintai kita. Kalau kita ini orangnya pendengki, pendendam, pemarah, takabur, nah, siapa ada orang yang suka kepada kita? Nah, kenapa ada orang yang suka kepada kita? Kenapa ada orang yang cinta kepada kita, yang memuliakan kita? Karena Allah menutupi aib-aib kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fahina idin fahmadillah washkurhu alladzi satara uyubak anhum. Nah, pada ketika itu, pada ketika Allah yang menutupi aib kita sehingga kita dipuji, dicinta, dimuliakan, maka pujilah Allah Ta'ala. Pujilah Allah. Syukurilah Allah yang menutupi aib engkau itu. Jadi sebenarnya yang kita puji itu mestinya Allah, bukan orang yang memuliakan kita. Yang kita syukuri itu adalah Allah, bukan orang yang mencintai kita. Karena mereka itu mencintai kita, memuliakan kita karena Allah yang menutupi aib kita. Jadi kalau hendak kita memuji, mestinya dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fahina idin fahmadillah washkurhu alladzi satara uyubaka anhum. Wala tara li nafsik wasfan mahmuda tastahiqqu bihi iqbalahum 'alaika fatakuna jahilan bi nafsik. Nah, andai kata kita dipuji orang, diberi orang, dihormati orang, jangan melihat ada pada diri engkau itu sifat terpuji yang berhak untuk dimuliakan orang. Nah, kalau engkau demikian, berarti engkau jahil dengan diri engkau. Kalau misalnya kita dipuji orang, dicintai orang, lalu kita beranggapan wajar aja aku dihormati karena aku ini alim, wajar aja aku ini disukai orang karena aku ini bungas. Nah, orang yang beranggapan demikian orang yang jahil dengan dirinya, orang yang jahilan binafsik, jahil dengan dirinya. Wala tara aidan iqbalahum 'alaika fatakuna bidzalika kafiran bi ni'mati rabbikal ladzi satara uyubak. Dan jangan pula engkau melihat berhadapnya mereka atas engkau sehingga engkau dengan demikian menjadi kafir dengan nikmat Tuhan yang menutupi aib engkau. Kalau ada orang yang memuji kita, menghormati kita, memuliakan kita, lalu kita lihat orang itu memuji kita, orang itu memberi kita, berarti kita kafir dengan nikmat Tuhan yang menutupi aib kita sehingga mereka mau memberi kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada 3 hal. Pertama, apabila kita dimuliakan orang, diberi orang, dicintai orang, pujilah Allah. Karena Allah yang menutupi aib kita sehingga kita bisa dapat demikian. Jangan pandang diri ada punya sifat yang baik untuk dipuji, maka engkau jahil dengan diri engkau. Yang ketiga, jangan engkau pandang yang memuliakan, yang memberi, engkau akan kufur dengan nikmat Tuhan engkau yang menutupi aib engkau itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faman aqbala 'alaika bi ikram aw i'ta aw madhin aw nahwiha fala tahmadhu wa la tashkurhu illa min haitsu innahu al-wasilah wa dzalik bi an tad'uhu bil khair. Barang siapa berhadap kepada engkau dengan memuliakan, ada orang memuliakan kita, ada orang memberi kita, ada orang memuji kita, berbuat baik kepada kita,
Jangan kau puji orang itu, jangan kau syukuri orang itu, melainkan dari sekira-kira bahwa orang itu adalah suatu perantara. Mensyukuri perantara itu cukup dengan mendoakan kebaikan kepadanya. Nah, orang yang memberi kita memang kita puji juga. Orang yang mencintai kita, kita syukuri juga orang itu. Tapi mensyukurinya itu dengan cara mendoakan kebaikan untuknya. Itu sudah cukup. Kada perlu kita menyembah-nyembah, kada perlu kita menjilat-jilat kepada orang yang memuliakan kita, kepada orang yang mencintai kita. Karena mereka itu wasilah, mereka hanya perantara. Kalau memuji mereka, mensyukuri mereka, cukup mendoakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha bis-sana." Barang siapa yang diperbuat kepadanya kebaikan, ada orang yang memberi sesuatu kepada kita, ada orang yang memuliakan kita, ada orang yang memuji-muji kita. Maka dia berkata kepada orang melakukan itu, jazakallah khairan. Allah membalas kebaikan engkau. Semoga Allah membalas kebaikan engkau. Faqad ablagha bis-sana, maka dia sungguh telah bersangatan pada memuji. Itu sudah pujian kepada yang berbuat baik tadi. Jadi doa yang kita berikan itu sudah pujian yang luar biasa kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ada orang yang mengatakan cinta kepada kita, jazakallah khair. Ada orang yang memberi kita sesuatu, doakan jazakallah khair. Nah, doa seperti itu sudah merupakan bentuk pujian dan syukur kepada yang memberi, yang mencintai kita tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Artinya jangan kita memuji-muji seperti kita memuji Allah. Ada orang memberi kita misalnya, wah ikam ini pemurah, ikam ini pemberian. Nah, kada perlu itu. Ada orang yang memberi kita, lalu kita hormati, lalu kita agungkan, kada perlu itu. Kada perlu. Cukup jazakallah khair. Rasulullah SAW bersabda, "Idza madahta akhak bi wajhi faka'annama amrarta ala halqihi Musa wa Midha." Bila mana engkau memuji di hadapan seseorang yang berbuat baik, sama halnya engkau dengan menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Orang yang mencintai kita, orang menghormati kita, orang memberi sesuatu kepada kita, kita puji, wah ikam ini orang saleh, ikam ini orang baik, ikam ini orang takwa. Itu sama menyembelih lehernya. Artinya apa? Bahwa orang yang dipuji ini sangat berbahaya dengan pujian itu. Satu, dia bisa sombong. Dia bisa merasa bahwa sudah baik dirinya. Dia merasa bangga, ujub dengan pujiannya itu, gara-gara kita yang memuji. Nah, kita memuji seseorang yang berbuat baik kepada kita di hadapannya, itu sama dengan menyembelih lehernya, mencelakakannya artinya. Nah, jadi balasan kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita sangat mulia, sangat bermanfaat kalau kita balas dengan jazakallah khairan. Allah balas kebaikan engkau, kebaikan yang banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-131 ini memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, memurnikan tauhid kita. Memurnikan tauhid. Artinya jangan sampai kita memuji orang yang tidak patut dipuji. Sebab pujian itu hanya milik Allah.
Nah, kita kadang-kadang ada orang baik lawan kita, kita puji. Oh, si anu tuh orang baik, si anu tuh orang ini, orang itu. Padahal pemurah itu Allah yang pemurah. Ini memurnikan tauhid. Jangan sampai kita ada punya syirik yang tersembunyi di dalam hati kita, menyekutukan pujian. Kan dalam surat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji lillah, milik Allah. Nah, itu pengakuan kita, ucapan kita hari-hari. Tapi ternyata kita memuji banyak selain Allah. Nah, memuji selain Allah tidak dilarang asal sesuai caranya. Jangan disamakan dengan memuji Allah. Nah, kita puji orang yang baik dengan mendoakannya. Nah, jadi itu pertama, memurnikan tauhid. Sehingga yang kita puji itu hanya satu, ialah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang berhak untuk dipuji. Yang kedua, orang-orang yang berbuat baik kepada kita itu adalah wasilah. Nah, orang-orang yang berbuat baik kepada kita itu adalah perantara. Pujilah mereka, syukurilah mereka dengan mendoakan. Itu sudah pujian yang sangat tinggi terhadap seorang perantara, orang yang mengantarkan kiriman. Nah, kita doakan, itu sudah pujian yang terhormat untuk dirinya. Yang ketiga, kesimpulannya, orang yang berbuat baik jangan kecewa. Orang yang berbuat baik jangan kecewa, apalagi marah kalau tidak dipuji, kalau tidak dibalas kebaikannya oleh orang yang menerima kebaikan itu. Kenapa? Karena dia hanya perantara. Orang yang berbuat baik jangan kecewa, jangan marah apabila kebaikannya tidak dibalas, tidak dipuji oleh orang yang menerima kebaikan itu. Kalau marah, kalau kecewa, menggugurkan pahala kebaikan itu sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu setiap kali memberi seseorang, lalu orang yang diberi ini mendoakan. Sejen beri seseorang, ujar nang diberi, jazatillah khair, semoga pian dapat kebaikan dari Allah. Aisyah pun menjawab, jazakillah khair, engkau pun semoga dapat kebaikan dari Allah. Si khadamnya bertanya, kenapa pian mendoakan jolawan yang menerima itu? Mana diberi didoakan pulang. Ujar Siti Aisyah, amun aku beri inya doakan aku, itu sama sudah aku lawan inya dapat kebaikan. Aku hendak menang pada inya. Nah, jadi ku bayar dengan doa dengan doa, barian ini belain artinya. Nah, kada hendak kalah berbuat kebaikan. Kalau kita memberi orang sesuatu, ujar orang, mudahan pian ke surga mati, lek sudah tuh, ini sudah bisa kalah kita. Nah, doakan juga, mudahan pian ke surga. Nah, jadi supaya menang kita, doa dengan doa berhubungan sudah pemberian tetap pahalanya sempurna. Jadi bujur-bujur yadul ulia khairun. Nah, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau kita memberi sesuatu, lalu didoakan oleh yang diberi, didoakannya kita, dibacakan yasin mudahan selamat, itu kalah kita. Inya nang mulia, kita nang di bawah sebenarnya. Nah, jadi kalau hendak bujur-bujur tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau orang mendoakan, balas dengan doa. Paling kada sama doanya atau lebih baik daripada doanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Para orang saleh terdahulu apabila mengantarkan memberi suatu pemberian kepada seseorang fakir, kepada orang miskin. Nah, orang saleh ini menyerahkan kepada khadamnya. Nah, ini kirim makan, ini sampai akan lawan pulang. Cuma icam catat, napa kena doanya si pulang teman doakan aku. Ini unjuk kirim makan antarakan ke rumah si anu, dangarakan apa doa yang catat. Ini unjuk ke sana, catat doanya. Jadi si hadam ini nambah di sini, saya petunjuk, unjuk ke sini. Jarna si A begitu menerima pemberian, jazakallah khair. Mudahan si Din dapat kebaikan oleh Allah, catat. Jadi doanya ini. Lawan B ini barian si pulan lah untuk pian. Ujarna ini mudahan si Din mulah rezeki, catat doanya. Unjuk lawan si C, nangarakan pulang apa doanya? Oh kada berdoa, harus dicatat karena apa-apa. Sampai ke rumah ditakunin apa tadi doanya. Nah, sinang pertama tadi ulun unjuk kiriman pian dari sidin jazakallah jazahullah khair. Mudahan dapat kebaikan pian. Sidin doakan dengan doa seperti itu. Wa jazahullah khair, semoga dia pun dapat kebaikan dari Allah. Tadi yang si B apa doanya? Mudahan pian luas rezeki. Nah, sidin doakan ya mudahan ini dapat rezeki yang luas. Nah, jadi sama. Nah, sehingga sedekah pemberian itu tetap utuh, tetap lebih baik daripada yang menerima. Nah, itu jadi orang-orang dahulu sangat memperhatikan hal-hal yang seperti itu supaya benar-benar nyata bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Nah, itu sekada-kadanya kesimpulan yang didapat daripada hikmah yang ke-131 ini. Nah, kemudian hikmah yang ke-132. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim